Ya, selamat datang di channel Ibrani bersama saya Mas Dwi. Nah, kali ini saya akan membahas apa yang disampaikan oleh Ustadz Hainama tentang Matius pasal 7 ayat 21. Nah, beliau mengatakan bahwa bukan orang yang berseru kepada Yesus Tuhan yang masuk kerajaan surga. Mari kita simak ceramahnya. Mungkin ada saudara kita Kristen di lingkungan ini, saya mohon maaf, tapi silahkan buka Bible Anda. Karena sampai detik ini masih ditranslate, masih diterjemahkan. Alhamdulillah masih ada yang mau terjemahkan dan ayat itu belum dibuang. Ayat itu belum dibuang insya Allah. Jadi kalau antum semua saudaraku yang sangat aku sayangi dan aku hormati, ada di lingkungan ini yang Kristen, bawa Bible, buka. Ya, lihat. Matius pasal 7 ayat 21. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Tapi intinya ada di ayat 21. Matius pasal 7 ayat 21. Bunyinya begini. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan sorga. Artinya adalah, kalau ini kata Yesus. Kata Yesus, saya garis bawahi. Ini kata Yesus. Kalau kau panggil aku Tuhan, kau tidak masuk sorga. Kalau kita meninggal, roh kita keluar dari tubuh. Roh kita tidak diterima masuk sorga. Roh kita masuk mana? Tolong dijawab. Sepakat. Karena di sana cuma ada 2 tempat. Tidak ada tempat ketiga. Jadi Yesus bilang, kalau kau panggil aku Tuhan, maaf, kau tidak masuk sorga. Artinya, jadi Yesus bilang, kalau kau berseru kepadaku, Tuhan Yesus, engkau masuk neraka. Saya. Ya, jadi beliau menghilangkan kata setiap ini ya. Nah, dia ambil ini, bukan orang yang berseru kepada aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu disimpulkan kalau nggak di surga, ya neraka. Ya. Nah, kemudian ini dihilangkan ya, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga itu dihilangkan. Nah, kita coba cek lagi di sini ya, ini lebih lebih keras lagi ya. Kita dengarkan dulu. Oh ya. Enggak, maksudnya bacanya jangan pakai bismillah. Biasa aja. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku Iya. yang di surga. Terima kasih Ustazah. Terima kasih banyak. Pada suatu saat Yesus bilang begini. Setelah dia ngomong, yang utama adalah kul huwallahu ahad. Lalu yang kedua dia bilang begini. Tolong perhatikan. Bukan. Ya, kata depannya tadi. Bukan. Orang yang berseru kepadaku. Panggil aku Tuhan Yesus. Yang akan masuk surga. Kalau orang panggil dia Tuhan Yesus. Bukan orang itu yang masuk surga. Ngerti? Dalam bahasa aslinya sebetulnya itu tadi adalah translating sesuatu yang sudah ditranslate, sesuatu yang sudah diterjemahkan dengan begitu lembut oleh Lembaga Alkitab Indonesia yang pada tahun 1951-52 disebut dengan Bible and Kerkgenotschap yang ada di Indonesia. Dicari kata yang selembut mungkin, padahal bahasa aslinya begini. Kalau di Indonesia kan bahasa aslinya begini. Kau panggil aku Tuhan Yesus, kau masuk neraka. Ya, dia mengatakan dari bahasa aslinya, kalau diterjemahkan itu kau panggil aku Tuhan Yesus, kau masuk neraka. Nah, ini ya. Kita akan lihat dari bahasa aslinya. Apakah dia benar atau tipu-tipu? Mari. Ya, Kainama bilang, Yesus berkata, kau panggil aku Tuhan Yesus, kau masuk neraka. Nah, ini masih bisa dicek ya, bahasa aslinya Alkitab PB itu dari bahasa Yunani. Ini tidak ada kata neraka di sini, nggak ada ya. Dia menghilangkan kata ini, pas itu semua atau semua orang ya dalam konteks ini. Everyone, semua orang di sini ya. Jadi kata everyone-nya ini dihilangkan. Seolah-olah tidak. Bukan orang yang berkata kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam
kerajaan surga. Jadi dihilangkan. Yang benar ini adalah tidak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi atau melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, yang melakukan kehendak Bapakku itu yang masuk ke dalam surga itu ya. Jadi mana ada kata neraka ya? Tidak ada kata neraka di sini, tidak ada. Ya, jadi dia tipu-tipu saja ya. Ustadz Kainama sudah lari dari teks ya, bukan itu yang dimaksud. Nah ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat ini tidak bermaksud bukan orang yang berseru kepada Tuhan yang masuk surga, bukan. Tetapi tidak setiap orang. Nah, kata setiap orangnya tadi sudah dihilangkan ya, supaya dia bisa menipu jemaahnya ya. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi ada orang yang berseru kepada Tuhan Tuhan yang masuk surga, tapi ada juga orang yang berseru kepada Yesus Tuhan Tuhan tapi tidak masuk surga. Kenapa? Nah, Yesus sebenarnya sedang berbicara dalam konteks ini ada yang namanya nabi-nabi palsu, ya, nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi ada nabi-nabi palsu yang juga menyebut Yesus adalah Tuhan, begitu ya, yang menyebut Yesus dengan sebutan Tuhan, tapi tidak menghasilkan buah yang baik, gitu ya. Nah inilah, makanya Tuhan berkata, tidak setiap orang yang berseru kepada Tuhan Tuhan akan masuk kerajaan surga. Ada buahnya. Orang yang mengenal Tuhan, yang betul-betul percaya kepada Tuhan itu ada buahnya. Ya, jadi maksudnya itu bukan setiap orang. Jadi ada orang-orang yang memang berseru kepada Tuhan Tuhan tapi tidak masuk surga karena mereka sesungguhnya bukan Kristen sejati ya. Ada nabi-nabi palsu, ini loh konteksnya di situ ya. Tapi dia penggal itu, dia hanya ambil ini ya. Selanjutnya ini dihiraukan, hanya ambil ini kemudian dia potong di sini ya, setiap orangnya dipotong. Jadi bukan yang berseru kepada Tuhan Tuhan yang masuk surga, malah dari bahasa aslinya yang berseru Tuhan Yesus masuk neraka. Nah itu sudah sangat melenceng ya, tidak berdasar, tidak ada buktinya. Nah begitulah cara Ustadz Kainama untuk menipu orang-orang yang mendengarnya, nah, supaya kelihatan hebat, supaya kelihatan keren ya. Tapi kalau lihat ini ya itu terlihat hanya kebodohan ya, memotong-motong sesuka hati keluar dari konteks. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe. God bless you.